Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian LPJ, channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui channel Renungan ini, silahkan di-subscribe bagi yang belum, dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Dan silahkan di-share renungan ini kepada orang lain, kepada orang-orang yang saudara kasihi supaya mereka juga mengalami firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Video ini adalah video ketiga dari 3 seri video yang membahas topik tentang bagaimana seharusnya sikap kita saat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, saya menegaskan bahwa dalam kehidupan kita harus seimbang. Dan bukti kedewasaan rohani kita seharusnya seimbang. Di mana di satu sisi kita harus belajar bagaimana supaya janji Tuhan digenapi. Kita harus belajar prinsip firman Tuhan bagaimana supaya mujizat kita alami. Berkat-berkat Tuhan mengalir, doa kita dijawab dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi di sisi lain saudara, kita juga harus belajar bagaimana kita siap saat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Saat mujizat tidak terjadi, saat apa yang kita inginkan tidak terjadi, saat berkat-berkat tidak mengalir. Dan itulah yang kita belajar dalam 3 seri video ini saudara. Bagaimana seharusnya kita bersikap, apa yang penting untuk kita pahami saat doa kita, saat apa yang kita inginkan tidak terwujud, saat mujizat tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita rindukan. Adapun teks firman Tuhan saudara yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari 2 Korintus pasal 12. Kita akan lihat mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-9 saja saudara. Saya akan membacakan bagi saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan saudara. Konteks firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menjelaskan tentang pengalaman yang luar biasa yang dia alami saat Tuhan memanggil dia. Penyataan-penyataan dari Tuhan yang dia alami dalam hidupnya itu satu hal yang luar biasa yang dia alami oleh Paulus. Itu dia ungkapkan mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Namun demikian saudara, bahwa dalam pelayanannya dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dia alami, dia juga mengalami hal yang sulit di sisi yang lain, di mana dia mengalami kesulitan, hambatan, persoalan yang dia sebut duri dalam daging atau utusan iblis yang mengocoh dia. Paulus tidak menyebutkan apa itu duri dalam daging atau utusan iblis yang mengocohkan dia. Ada yang berkata itu penyakit, tetapi ada yang berkata lagi bahwa itu maksud Paulus adalah aniaya, hambatan, kesulitan yang dia alami dalam melayani Tuhan, penderitaan yang dia alami dalam melayani Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam surat-surat Paulus saudara, Paulus sepertinya tidak pernah mengeluhkan tentang penyakit dan sebagainya. Jadi kemungkinan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini lebih besar kemungkinan adalah bahwa penderitaan, hambatan, kesulitan, aniaya yang dia alami dalam melayani Tuhan. Karena itu menghalangi dia dalam melayani Tuhan. Dan kalau kita lihat konteks ini, dia rindu supaya itu disingkirkan dari kehidupannya, supaya dia maksimal dalam melayani Tuhan. Dan saudara, atas duri dalam daging tersebut, atas utusan iblis yang mengocohkan dia tersebut, Paulus berkata di ayat 8 bahwa tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan,
supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Artinya Paulus sudah berdoa atas duri dalam daging tersebut atau utusan iblis tersebut supaya disingkirkan daripada dia. Bahkan 3 kali dia sudah berdoa. Tetapi yang saya rindu kita renungkan, saudara, ayat 9 Paulus mencatat, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jawaban dari Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya, saudara, makna dari kalimat ini adalah bahwa Tuhan berkata tidak terhadap apa yang Paulus inginkan, supaya duri dalam daging tersebut disingkirkan. Tetapi bahasa yang dipakai di sana adalah bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Saat Tuhan berkata tidak terhadap apa yang diinginkan oleh Paulus, saat Tuhan tidak menjawab Paulus sesuai dengan keinginannya, Tuhan menegaskan bahwa kasih karunia Tuhan tetap cukup bagi dia. Itulah hal yang sudah kita belajar di video pertama, saudara. Ada 3 hal yang penting untuk kita pahami saat apa yang kita inginkan tidak terjadi, apa yang kita doakan tidak terjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal pertama yang kita belajar dari konteks pengalaman Paulus ini, saudara, adalah bahwa saat Tuhan tidak menjawab kita seperti yang kita inginkan, saat mujizat tidak terjadi, kasih karunia Tuhan tetap cukup bagi kita. Pada umumnya orang akan berkata Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi aku dan sebagainya saat dia tidak mengalami jawaban Tuhan. Itu yang seringkali menjadi reaksi kebanyakan orang. Tetapi hari ini kita belajar bahwa yang sangat penting kita pahami bahwa saat apa yang kita inginkan tidak terwujud, hal yang perlu kita pahami adalah bahwa kasih karunia Tuhan tetap cukup bagi kita. Artinya kita tetap dilingkupi oleh kasih karunia Tuhan. Itu hal pertama yang sudah kita belajar di video pertama, saudara. Dan hal kedua yang juga kita bisa belajar di sini adalah bahwa ketika Tuhan menjawab cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya di sini, saudara, duri dalam daging tersebut yang menghalangi Paulus, yang menghambat Paulus, artinya menjadi hambatan bagi Paulus dalam dia melayani Tuhan. Paulus berkata supaya itu disingkirkan. Paulus berdoa supaya itu disingkirkan. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya duri dalam daging tersebut tidak disingkirkan. Duri dalam daging tersebut tidak diangkat oleh Tuhan. Dan di sini, saudara, yang penting untuk kita pahami, Tuhan berkata bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya apa, saudara? Bahwa saat Tuhan tidak menyingkirkan duri dalam daging tersebut, di sana Tuhan ingin Paulus semakin mengandalkan Dia, dan dengan demikian kuasa Tuhan akan semakin sempurna. Dan benar, saudara, Paulus akhirnya berkata di ayat 9 itu bagian terakhir, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya Paulus tidak meratap atas duri dalam daging itu yang tidak disingkirkan oleh Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak mempersalahkan Tuhan. Tetapi malah dia berkata, aku bersyukur karena dengan demikian, dengan kelemahan yang kualami itu, malah kuasa Tuhan menaungi aku. Artinya dia mengandalkan Tuhan saat dia mengalami kelemahan, saat ada duri dalam daging dan Tuhan tidak singkirkan itu, dia semakin mengandalkan Tuhan, di sana kuasa Tuhan semakin nyata. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Saat kita mengalami kesulitan, masalah, persoalan dan sebagainya, dan kita sudah berdoa dan berdoa supaya itu disingkirkan dari kehidupan kita, ketika Tuhan belum menjawab, ketika doa saudara belum dikabulkan, semakinlah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, maka dengan demikian kuasanya akan semakin bekerja secara sempurna.
Dan kemudian yang terakhir, di video yang ketiga ini saudara, yang saya ingin kita belajar itu ada di ayat yang ke-7, di mana Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Sampai 2 kali Paulus menyebutkan di ayat 7 ini bahwa tujuan dari duri dalam daging tersebut atau utusan iblis tersebut ada dalam hidupnya adalah supaya dia tidak meninggikan diri. Jadi ketika dia berdoa, berseru supaya itu disingkirkan, dan Tuhan tidak menyingkirkan itu, tujuan Tuhan yang ketiga, hal ketiga yang disadari oleh Paulus adalah bahwa dengan adanya itu dia belajar untuk semakin merendahkan hati dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, ketika hari ini apa yang saudara doakan belum diwujudkan oleh Tuhan, mujizat belum terjadi, berkat belum mengalir, dan sebagainya saudara, yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita adalah supaya kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Semakin rendah hati dan semakin rendah hati. Saudara, hal yang saya pahami dalam pengiringan kita akan Tuhan bahwa kita atau diri kita jauh lebih penting daripada apa yang kita alami. Bagi Tuhan mujizat tidak penting. Bagi Tuhan berkat yang kita alami tidak terlalu penting. Bagi Tuhan kita menjadi orang yang hebat. Karunia-karunia kita alami secara luar biasa. Mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Bagi Tuhan bukan itu yang penting, tapi diri kita itu yang terpenting. Nah, itu sebabnya saat Tuhan belum menjawab apa yang kita inginkan, yang Dia mau adalah supaya diri kita berproses, di mana di sana kita belajar untuk semakin rendah hati. Jadi kalau hari ini doa saudara belum dijawab, mujizat belum terjadi, belajarlah untuk semakin merendahkan hati, karena itu yang Tuhan mau kita belajar dalam kondisi tersebut. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Di akhir tiga seri video ini saudara, saya mau simpulkan bahwa saat mujizat belum terjadi, saat doa kita belum dijawab, saat apa yang kita inginkan belum diwujudkan oleh Tuhan, hal yang penting untuk kita pahami adalah bahwa yang pertama, kasih karunia Tuhan tetap cukup atas kita. Yang kedua, kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus belajar untuk merendahkan diri. Kalau saat ini dalam hidup saudara, saudara mengalami masa sulit, doa saudara belum dijawab, mujizat belum terjadi dan sebagainya, pahami bahwa kasih karunia Tuhan tetap cukup atas hidup saudara. Pahami bahwa saudara harus mengandalkan Tuhan, karena ketika saudara mengandalkan Tuhan, kuasanya akan bekerja secara sempurna. Dan kemudian pahami bahwa saudara harus semakin belajar rendah hati. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu, di mana hari ini di video yang ketiga ini kami sudah belajar bahwa dalam kehidupan kami, saat apa yang kami inginkan, saat apa yang kami doakan tidak terjadi, kami harus belajar untuk semakin memahami bahwa kuasa-Mu tetap bekerja, tetap cukup atas kami. Kami harus belajar untuk semakin mengandalkan Engkau, dan kami harus belajar untuk semakin rendah hati. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
atas mezbahmu, di atas mezbahmu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang.